kedua mempelai. Persilakan. Lalu jalan kaki di sebelah kanan. Kata kita Tuhan menyertai kedua mempelai pada hari ini. Amin. Haleluya, saya ingin menyapa semua saudara-saudara tempat ini. Shalom, shalom, dan juga setiap saudara-saudara yang mengikuti ibadat berkatan melalui online. Ucap syukur atas kasih Tuhan, amin. Kita siap memuji Tuhan, haleluya. Di hari yang bahagia ini, kedua mempelai sudah hadir bersama dengan keluarga semua. Haleluya, kita mengatakan hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
Puji Tuhan, di hari yang indah ini Tuhan Yesus bersama dengan kita semua. Amin. Ya, kedua senyuman dari kedua hubungan sepertinya tegang ya. Sama dengan Mas. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Kamu katakan sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tuhan selalu punya jalan, Tuhan selalu punya solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin.
sudah banyak memuji memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir memberkati kami semua, khususnya memberkati mempelai. Dan sabda firman boleh mendapatkan tempat dalam pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Ya, terima kasih khususnya kepada keluarga Bapak Pendeta Budiono yang saya hormati, sama Ibu. Kepada Bapak dan Ibu, terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Allah. Ya, saya dari Belanda tadi, Klaten, jam 5 saya berangkat, sampai di sini lumayan lancar, tidak ada masalah. Amin. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih ya apa kabar keluarga dari Jawa Timur. Ya kan? Mengapa saya mengucapkan seperti ini? Karena saya juga dari Jawa Timur, saya dari Banyuwangi. Ya, keturunan Minang Cinggo. Ya. Oke, Tio dan Kori. Sudah lama ya pacaran? Berapa tahun kira-kira? Iya, saya tahu. Oke. Saya akan menyampaikan firman Allah. Selain itu juga sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya sudah pernah mengalami nikah seperti kamu. Dan saya punya istri juga, hanya satu. Tidak lebih, nggak boleh nanti dipecat dari kita. Iya kan? Dan saya sudah punya anak 4, cucu 4. Berarti saya sudah berpengalaman dalam mengelola rumah tangga. Bagaimana pahit getirnya dalam mengelola rumah tangga Koi dan Dion yang saya hormati. Firman Allah yang saya ambil di sini adalah dalam Kejadian pasal 2. Ayatnya yang ke-23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan di sini, ya kan? Ayat yang pertama tadi itu, wah kelihatannya indah sekali. Seperti pada saat kamu pacaran, segalanya indah. Uang ini istilah pacaran orang yang berhasil. Semuanya baik, kata-katanya baik. Pokoknya semua yang diucapkan baik. Itu pada saat pacaran. Tetapi di dalam firman Allah tadi dikatakan laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya. Bukan berarti di sini setelah kamu menikah tidak menghormati dan tidak menghargai orang tua, bukan seperti itu. Tetap kamu harus menghormati, menghargai bapak dan ibu. Ya. Tetapi yang perlu kamu perhatikan juga, pada saat pacaran pasti kamu menerapkan dalam kehidupan dan dalam tingkah laku sehari-hari. Pasti itu konsepnya kasih. Dan pada saat kamu nanti memasuki rumah tangga, kasih itu jangan sampai luntur. Kasih itu harus dipegang teguh. Jangan sampai kasih itu luntur, bahasa Jawa ini. Ya kan? Bagaimana caranya? Kamu berdua harus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Perhatikan ini. Takut akan Tuhan tidak hanya yang laki-laki. Takut akan Tuhan tidak hanya yang perempuan. Tetapi takut akan Tuhan adalah laki-laki dan perempuan. Suami istri harus takut akan Tuhan. Amin. Ini penting. Jangan nanti terus masuk rumah tangga ibu sehingga gereja tanya mama tak boleh, jangan gitu. Gak boleh. Begitu juga perlu Dion dan Kori kamu perhatikan. Ya kan? Pada saat kita pacaran itu biasanya pernik-pernik masalah yang kecil itu biasanya belum kelihatan. Olehnya pada saat kamu pacaran sebenarnya dituntut di situ pada saat pacaran itu bertahun-tahun yang sudah kamu lalui, kamu disuruh belajar saling mengenal antara satu dengan yang lain. Di mana letak kelebihannya, di mana letak kekurangannya, di mana letak kesenangannya, di mana letak ketidaksenangannya. Betul nggak? Mesin ini seperti itu. Kesenangannya mesti apa? Apa mesti mudeng, ya kan? Kesenangannya apa? Pasti saling mengerti di situ.
Lah itulah pada saat kamu pacaran, ya kan? Pada saat kamu pacaran. Tetapi ingat pada saat kamu nanti masuk dalam rumah tangga, karena namanya memasuki rumah tangga, orang banyak berbicara seperti kita memandang gunung dari jauh. Kelihatannya hijau, roto, halus begitu ya. Tetapi setelah kita dekati gunung yang kelihatannya rata itu, banyak juga, banyak binatang buas, banyak bermasalah. Ya. Nah, olehnya pada saat kamu berpacaran itu pernik-pernik masalah belum ketok. Bukan harus masuk dalam rumah tangga, baru nanti akan kelihatan bakal. Si masalah kecil akan ketok belum punya rumah tangga. Nah, orang ngalami memang belum, ngalami nanti baru tahu. Karena apa? Itu pindah lemari besok ya bener. Bener gak? Pindah lemari ini loh, isok beker. Bisa juga, tapi ini yang satu jalur ngaku muncul, sini kadang jalur milik, isok banget nanti. Yang kedua juga nanti pada saat ada masalah kecil, ngerotok organ itu isok beker. Ngerotok organ orang perempuan hukumnya kan ekonomi. Ya kan? Dari mana? Yang mana? Tengah biasanya. Wah, itu disuruh-suruh yang tembok. Itu bisa jadi masalah. Ya. Bisa jadi masalah. Begitu juga menempatkan pakaian atau menempatkan sepatu nanti akan jadi masalah. Olehnya, manakala kamu ingin semuanya itu ada solusi, kamu harus memikirkan pernikahan yang pertama kali dalam Yohanes pasal 2 di tanah. Apa rahasianya di sana adalah pada saat itu walaupun pada saat dia nikah harus diperjalanan menghadapi problem masalah karena kekurangan anggur, tetapi dia orang yang perlu dengan hikmat memperoleh itu. Sing duri para sinoman itu sendiri kami do bingungnya kalau mikir piye iki kekurangan anggur, manteng iki buya buyu misalnya seneng kaya biyon ta kok. Islam kok bukan. Karena apa? Karena Yesus diundang di tanah itu. Nah, inilah dalam rumah tanggamu. Kalau kamu ingin memasuki rumah tangga yang mampu menghadapi persoalan, tantangan, hambatan, gangguan, kamu harus memprioritaskan Yesus dan mengundang Yesus di dalam segala hal. Dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam apapun yang kamu lakukan, termasuk dalam penghasilanmu, dalam menghitung duit, harus menyertakan Dia. Ini penting. Nah, di dalam tema yang dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan ibu aja dituntut kemandirian. Hari nikah itu hanya mandiri, ngelola sendiri, sumber masak sendiri. Tapi sekarang ini banyaknya bukan kalian. Orang seneng nikah nih hanya F3, senengannya mangan dari molo-molo. Iya kan? Banyak itu nih bukan kalian. Ini apri yang terlalu sudah di M5 Pak. Ya kan? Mangan dari orang tua, sama orang tua ini murid-murid. Gitu, hati-hati. Olehnya kamu harus belajar kamu mandiri. Pada saat kamu menikah, itu harus mandiri. Kalau ada masalah, orang Jawa Timur bilang, oh josok suka kurit, waktu ini orang tua. Terus zaman ini soal nikah, harus dihadapi masalah itu berdua. Bagaimana caranya? Ada kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal Yesus Kristus di dalam kehidupan ini adalah Tuhan yang bisa ikut campur tangan untuk membawa rumah tanggamu yang penuh dengan damai sejahtera. Penting. Selain itu juga yang perlu kamu perhatikan di dalam firman Allah. Seorang istri diambil dari tulang rusuk. Masih ada. Kenapa pada tulang kepala atau tulang kaki? Maksudnya di sini tidak di tulang kepala. Artinya seorang istri tidak semena-mena memimpin atau merasa di atas segala-galanya, tidak. Saya ini kayaknya karena seorang yang laki perempuannya adalah bekerja keras, mendapatkan gaji yang besar, menganggap suami itu sewenang-wenang. Mengapa dia diambil dari tulang kaki? Seorang perempuan bukan bahan untuk diinjak-injak atau direndahkan. Orang yang diambil dari tulang rusuk, maksudnya di sini dia harus sadar, perlu dilindungi, dihargai, dihormati seorang istri itu, sehingga terjadilah satu kerjasama yang baik. Dan disitulah yang mau dilakukan. Ini penting.
Sekarang ini banyak orang pada saat pacaran kasihan namprak. Saya kemarin melihat sebelum kesini ada orang di samping saya mau jatuh. Saya wedok wis mlaku kira-kira 300 meter silakan nyambi. Oleh murid, "Aku orang aja." Dari dulu. Masku serah gandengan. Nek pacaran itu sebagainya. Harus dipertahankan. Libatkanlah Yesus di dalam kehidupan kita. Ya kan? Pada saat ada masalah, Yesus hadir di situ. Jika terselesaikan. Kalau ada masalah apa saja selesaikan dengan doa. Datang kepada Tuhan. Ojo nangis kepada Bapak, Ibu, tapi nangislah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Ini aku alami. Aku nikah di Jawa Tengah tanpa Bapak, tanpa Ibu, tanpa mertua. Aku nikah dalam nama Yesus. Ya. Mbok ora enek, mbokku ora enek, bapakku ora enek, wong Banyuwangi ora sing teko. Tapi saya mulai melangkah menikah dan saya masuk dalam ladang pekerjaan Tuhan. Sampai sekarang ini dipelihara oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya diberkati juga anak saya nomor 3 itu. Amin. Ya kan? Helen Porsi terima Maharani. Selesai memberkati nanti sebentar lagi dia harus masuk kerja lagi di dokter Unsur baru. Olehnya ini yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan ini karena saya sudah mengalami Mas Dion juga dia. Mau memahami orang gampang. Ya kan? Orang gampang, tetapi menjadi gampang karena kita punya Tuhan. Ini penting. Rasa takut. Masuk pandemi nikah rasa takut. Tidak. Masuk ada masalah itu tidak usah takut. Aku dulu pada saat nikah orang dia cincin yang kurang takut. Orang dari bapak ibu aku nggak takut kalau sampai sekarang aku masih bisa hidup, masih bisa melayani hidup. Amin. Tuhan berkati. Amin. 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 Dan saya mohon dengan hormat mempelai untuk maju ke depan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dionysius Edwin Budiono, ya, sama Tio Kori Karunia Udilia. Sudah ada di depan saya, yaitu Pendeta Zakaria Sudarmanto. Saya sebelum Anda melakukan untuk mengucapkan janji nikah, saya akan bertanya kepada kalian berdua. Jawabannya hanya 2, iya dan tidak, yes or no. Tinggal kamu menjawabnya, nanti pilih yang mana. Kalau salah kasih itu, iya kan? Hati-hati, iya kan? Hati-hati. Ya, saya akan bertanya kepada Mas Edwin Budiono. Apakah engkau Dionysius Edwin Budiono hendak menerima perempuan ini menjadi istrimu yang sah, serta berjanji akan memelihara, mengindahkan, dan membela dia, akan menjadi seorang suami yang setia dan benar selama saudara berdua hidup dalam dunia ini? Siapapun? Ya. Sekali lagi. Ya. Dengar Bapak Ibu? Ya, dengar ya, itu jawaban yang mantap. Yang kedua saya akan tanya kepada Theo Kori Karunia Udilia. Hendak menerima laki-laki ini menjadi suamimu yang sah, serta berjanji akan tinggal setia kepadanya dalam segala pancaroba hidup manusia, serta menjadi seorang istri yang setia dan benar, dan yang mengasihi suamimu selama saudara berdua hidup di dalam dunia ini? Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon Anda berhadapan-hadapan dan berjabat tangan, tangan ya. Oke. Saya pikir saya tidak memandu, Anda sudah menghafalkan selama 1 bulan ini ya. Janji itu, dan tolong diperhatikan benar-benar, jangan diucapkan sembarangan. Karena janji yang engkau ucapkan itu adalah Tuhan melihat dan dilihat dari jemaat, orang tuamu juga ada di sini. Saya mohon dengan hormat dimulai dulu dari Mas Dio. Ucapkanlah janji. Aku, Dionysius Edwin Budiono, menerima engkau, Theo Kori Karunia Udilia, sebagai istriku yang sah. Saya akan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya, baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik dalam kekayaan atau kemiskinan, baik dalam kesehatan atau kesakitan. Saya
akan mengasihi dan mengindahkan Engkau sehingga kita diceraikan oleh maut. Di hadapan Allah saya berjanji. Sekarang Mbak Kori, tolong perhatikan kata-kata. Saya, Theokori Karunia Odelia, menerima engkau, Dionysius Edwin Budiono, sebagai suami saya yang sah. Saya akan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya, dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan kekayaan atau kemiskinan, dalam keadaan kesehatan atau kesakitan. Saya akan mengasihi dan mengindahkan engkau sehingga kita diceraikan oleh maut. Di hadapan Allah saya berjanji. Amin. Oke, menghadap saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdua sudah berjanji ya. Janji ini tolong dipegang teguh. Nanti kalau sudah mengarungi rumah tangga ada masalah, tinggal jaga saja. Mas, ingat. Dek, ingat. Ya, oke. Apakah ada apa itu yang berbentuk cincin atau apa yang perlu kita berikan di dalam acara pernikahan, yaitu saudara Dion dan Kor ini? Kalau memang ada, saya mohon dengan hormat untuk Mas Dion lebih dulu mengambil untuk perempuan dan berikan kepada saya dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, cincin ini saya tanya pada Mas Dion, murni ya Mas ya? Murni ya, aspal ya. Ini adalah emas murni saudara sekalian. Berujung nggak? Tidak berujung, cincin tidak berujung ya. Kamu tahu di sini, inilah cinta kasihmu, kemurnian cinta kasihmu kepada istrimu. Dan perlu dimengerti, tidak ada ujungnya, hanya diakhiri oleh maut. Ingat, Tuhan berkati, tolong sampaikan berhadapan. Ya, terimalah ini sebagai tanda kasihku dalam nama Bapa. Amin. Ya, ini ya Pak Kori ya, sama, melingkar tanpa ujung, murni ya, cintamu murni ya, tidak palsu, indah ya, murni. Dan ingatlah, tidak ada batasnya cincin ini. Berarti itulah keputusanmu di saat engkau memasuki rumah tangga. Hanya mau yang memutuskan. Ya, berapa? Ya, selanjutnya menghadap ke saya dan tolong untuk berlutut ya di depan saya. Oke, saya mohon Bapak Ibu atau orang tua atau Bapak Ibu pendeta dari gereja manapun, dari gereja manapun, Bapak Ibu Pak Munjono akan ada di sini juga. Mungkin hamba-hamba Tuhan dari manapun yang hadir pada saat pagi ini. Kalau mungkin teman-teman Bapak Budi ada, bisa maju ke depan. Ibu naik di sini. Oke. Ya. 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 Urilah Majasi. Kita nyanyi tanpa musik ya. Ada sedih Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi aku tak dapat jelas sendiri.
yang bertahta di surga. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena Engkau telah mempertemukan antara Dion dan saat ini berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kedua anak kami ini belum berpengalaman untuk memasuki rumah tangga yang baru. Mestinya ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada dirinya. Akan tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang tahu dan sangat mengerti. Olehnya pastinya akan menyertai keluarga yang baru anak kami, yaitu Kori sekeluarga dan Dion. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu tumpang tangan dan memohonkan berkat. Biarlah Engkau hadir memberkati Dion dan Kori. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah rancangan-rancangan ke depan buat keluargamu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati Engkau sejak hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang Engkau kerjakan, Engkau lakukan, semuanya atas penyertaan Tuhan, pastinya akan membuahkan hasil yang baik. Pada saat ini biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Yes. Amin. Tuhan memberkati panjenengan. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduk dan memulai bekerja. Mari kita akan masuk di dalam acara perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus. Adakah roti dan anggur yang telah disiapkan sebagai ya. Sebelum perjamuan kudus saya laksanakan, tolong dibuka cadar pelan-pelan, ojo pemrungsung, ya, alon-alon, ya, ayo dibuka. Oke, saya ingin bertanya antara berdua, coba tolong diperhatikan. Betul, Mas Dion? Enggak boleh? Betul? Enggak salah ya? Iya. Oke, oleh karena kalian mungkin dulu pada saat pacaran akan nyayang aja sembunyi-sembunyi, ya kan? Delik-delik, isin. Sekarang ini kalian sudah menjadi keluarga yang sah. Olehnya tunjukkanlah kasihmu, sayanglah istrimu. Kalau malu aku tak mundur. Saya juga. Haleluya. Oke, terima kasih menghadap kepada saya. Roti dipegang di tangan kanan, ya. Terlebih dahulu. Dan cawan dipegang di tangan kiri terlebih dahulu. Dan saya akan membacakan firman Allah. Dan saya ambil dalam Injil Matius. Demikian bunyi firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan. Pada saat ini hamba berdoa buat Kori dan istrinya yang saat ini yang telah diberkati sama Mas Yon. Sebelum kami makan, sebelum kami minum, biarlah Bapak Engkau hadir untuk menilai tubuh jiwa raga kami. Kalau mungkin ada satu hal yang kurang berkenan, Bapak biarlah Engkau mengampuni, dan biarlah kami layak untuk makan dan minum perjamuan kudus pada saat ini. Inilah ya Bapak yang dilakukan oleh anakmu yang hendak memasuki rumah tangga yang baru. Biarlah Bapak Engkau akan memberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Roti yang ada di dalam tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Selanjutnya, cawan atau anggur yang ada di tangan kananmu saat ini dipegang pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, biarlah engkau boleh diberkati pada saat ini, boleh mengambil. Dan darah Kristus adalah darah yang berkuasa, yang bisa mengampuni dosa. Dan segala macam penyakit pun karena imanmu boleh disembuhkan. Olehnya minumlah dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah ambil bagian perjamuan kudus pada saat acara pemberkatan nikah pada saat ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengingat kembali betapa besar kasih-Mu yang telah Engkau kerjakan di atas gunung Golgota. Engkau disalibkan, bahkan Engkau dipaku, Engkau dikasih mahkota duri, keluarlah darah di sana sehingga kami boleh diampuni dosa-dosa ini. Olehnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, keluarga yang baru ini, Mas Dion dan Kak Kori ini. Biarlah boleh berjalan atas seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya mohon untuk menghadap kepada jemaat. Oke, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa keluarga Dion dan Kori pada saat ini, detik ini, hari ini sudah menjadi keluarga yang sah, yaitu keluarga Dion. Tuhan memberkati kami sekalian. Matur dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah untuk pasangan suami dan istri. Sudah sah ya. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin oleh kedua mempelai sebagai simbol Tuhan Yesus akan menerangi perjalanan rumah tangga dari Bapak Dion dan Ibu Kori. Bersama bisa dinyalakan lilinnya, kemudian disatukan bersama di tengah-tengah. Baik, Bapak Ibu, paling meriah. Baik. Selanjutnya akan ada penyerahan Alkitab dan sertifikat dari gereja. Perwakilan dari pihak gereja saya persilakan. Oleh Bapak Yohanes Andreas.
Dilanjuti dengan menandatangani buku nikah gereja. Selanjutnya kedua mempelai mempersiapkan persembahan sulung. Persembahan yang pertama sebagai seorang suami dan seorang istri. Sebelum dimasukkan bisa berdoa bersama-sama. Mohon pernyataan Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan boleh beri tepuk tangan. Tuhan. Selanjutnya akan ada sesi ucapan terima kasih dan doa restu pada orang tua. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Mohon pada orang tua atas kasih, pintar, sudah. Kalau iya. Pak Samuel. Sudah belajar bahwa kita manusia harus di hadapan Tuhan. Masyarakat coba dia setiap doa coba Tuhan mungkin masih banyak salah, masih banyak kekurangan. Sekarang dia sudah bersama Mori. Kita coba doa aja supaya kita berjalan dengan supaya buat kami kita. Menetes
si anak seperti papa kau sendiri. Kau sudah gak punya apa-apa, cuma papa satu-satunya yang mau punya untuk saat ini. Dan untuk mama bukan mama yang kedua buat kamu, tapi kau tetap sama menganggap mama dan mami juga menjadi ibu. Kau tidak membedakan antara mami dan mama. Aku cuma mohon doa restu buat Wati dan Dion. Kami akan mengalami tanda rumah tangga. Kiranya papa dan mama selalu restu dan mendoakan kami. Terima kasih. Mami sekarang sudah menjadi seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah buat Kori. Kori punya satu kenangan. Kori adalah seorang anakku. Jadi kalau ke kamar mandi harus ditemani. Kori minta teman Mami. Tapi Mami sekarang, Mami jangan khawatir. Sekarang Kori ada Dion yang selalu menemani Kori. Terima kasih untuk selama ini. Dan buat Kori, Andre. Ya mungkin selama ini kami sering bertengkar. Mungkin bisa dikatakan seperti anjing dan kucing. Tetapi kasih sayang Kori dari Om Kori selalu ada. Om Kori juga sudah menolong Kori banyak sampai saat ini. Kori hanya memohon doa restu buat kami, buat hubungan Kori dan Dion. Kami akan memulai bandara rumah tangga. Mami dan Om bisa merestui. Terima kasih. Buat Mami udah mempercayakan diri kami menantu saya akan menjaga Kori. Mami tidak usah khawatir, dia akan jaga Kori. Terima kasih kepercayaan buat dia, buat Om. Terima kasih juga percaya sama dia. Pada saat ini mohon doanya supaya kami dapat menjaga dirinya selama ini.
yang ada di luar, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada di dalam. Saya mengucapkan berterima kasih banyak karena Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Zakaria. Beliau adalah Ketua Daerah GSC Ajaran 1 yang sudah melayani dalam ibadah umum dan juga pemberkatan nikah anak kami di Bendori. Kami sangat berterima kasih Pak Zakaria, kiranya Tuhan memberkati Bapak dengan keluarga dan pelayanan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk seluruh jemaat GSC Antioquia yang sudah mempersiapkan acara ini sejak beberapa minggu yang lalu, baik ya, yang ada di dapur, yang ada di luar, dan semua yang hias ruangan. Saya tidak bisa sebut satu persatu Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih buat doa-doanya, buat dukungannya. Saya percaya Tuhan yang akan membalaskan doa Bapak Ibu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menolong acara ini, baik dari IO dan juga tim fotografer yang sudah menyediakan waktu dan bersedia menolong ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami juga terima kasih buat keluarga, ya, orang tua dari Kori dan semuanya yang juga mendukung acara ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kalau hari ini kita bisa ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Ya, kita sangat bangga Tuhan ada, Tuhan nyata. Dan dari itu kita semua terus mendoakan anak kami di Ajaran Kori. Mereka perlu dukungan doa kita dalam setiap doa-doa yang Bapak Ibu manjatkan. Kiranya mereka akan terus menjalani masalah rumah tangga mereka dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Doa Bapak Ibu sangat diperlukan. Kami ucapkan terima kasih untuk famili kami yang dari luar kota, baik yang dari Jawa Timur, Jakarta, Depok, ya, dan teman-teman yang saya bisa sebutkan satu persatu sudah datang untuk hadir dalam pernikahan anak kami. Saya ucapkan terima kasih. Jadi sungguh luar biasa, sebuah kehormatan ya, karena hanya lewat ya, WA mereka, ya, oh ya, saya datang. Terima kasih rombongan dan semua yang Bapak Ibu sudah berbankan, baik berupa tenaga, pikiran, dan secara materi yang Bapak Ibu korbankan untuk acara ini. Kami mengaturkan banyak terima kasih. Ada beberapa rekan kami atau keluarga kami yang mestinya hari ini banyak job yang harus dikerjakan, tapi diponakannya tolak semuanya itu dan bisa menolong kita saudara pada hari ini dengan bermain saxophone. Dan ini teman-teman dari keponakan ya, dan juga temannya Dion yang sudah Dion dari Jakarta. Wah, mereka juga datang, mereka juga sebentar lagi akan nyusul gitu ya. Yang belum, yang sudah nggak boleh nyusul lagi. Yang nyusul tidak tanya dulu. Tadi mohon doakan, karena Selasa besok akan lamaran, jadi sudah tahapnya lebih pasti serius, saudara ya. Jadi doakan lagi, saudara ya. Wow, luar biasa. Kita menyaksikan hari ini anak-anak Tuhan diberkati di altar Tuhan dan mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan di tengah dunia seperti ini. Kita rindu, saudara ya, anak-anak Tuhan itu jadi contoh, menjadi mercusuar gitu ya. Orang melihat ada Tuhan di tengah setiap keluarga. Itu yang jadi doa kami. Jangan sampai ya, di tengah jalan yang kita tak inginkan itu semua, saudara. Kita doakan bersama. Amin, saudara. Ya, kita doakan, saudara. Kita terus bawa di dalam doa. Jadi terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain lagi yang belum saya sebutkan, ya, yang sudah menyiapkan segalanya, dan juga warga sekitar. Ya, mungkin kalau dengar, ya, kami mengucapkan terima kasih bapak-bapak, warga RT 06, RW 06, Kelurahan Sambiljo, yang mereka juga antusias mendukung acara ini. Kami aturkan banyak terima kasih. Ya, segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu ya. Kami sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, ya, sebetul-betulnya, tapi juga masih ada yang belum sempurna. Oleh sebab itu kesempurnaan itu hanya Tuhan, saudara ya. Kita ini masih banyak keterbatasan dan kekeliruan, kesalahan.
Untuk itu, atas nama keluarga, keluarga dari Kori dan juga keluarga saya sendiri, selain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menyambut Bapak Ibu, dalam menyalam atau senyum dan sebagainya, kalau kurang paham dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Bapak Ibu kesal atau mau memaafkan, ya, sebab memang kita harus punya hati yang saling memaafkan. Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu jemaat dan juga tamu undangan, sebentar jam 12:30, Bapak Ibu tolong datang di acara resepsi kedua anak kami di gedung STIE BPD Jateng, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, ya, dekat dari tempat ini hanya sekitar 10 menit. Oleh sebab itu kami nantikan kehadirannya, itu merupakan sebuah kebahagiaan, ya, dan juga ketua mempelai juga akan pasti merasa senang karena mendapatkan kehormatan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada ucapan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saat ini acara doa berkat, iya. Langsung Bapak Ibu saya undang bisa berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur. Saya senang sekali karena kedua mempelai ini dibimbing oleh sahabat kami, teman kami, Pastor Basti. Dan pada kesempatan ini saya mengundang Bapak Pendeta Samuel Basri bisa masuk ke dalam. Oh, tidak ada. Oh, mohon maaf. Iya, karena kesibukan pelayanan. Jadi saya mohon sekali lagi nanti Bapak Zakaria untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat buat kami. Silakan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya dalam acara ibadah pemberkatan nikah, Engkau telah hadir menyertai kami semua dan memberkati kami semua, khususnya Dion dan Kori yang memasuki rumah tangga yang baru ini. Olehnya kami hanya bisa mengucapkan syukur atas semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, angkatlah dua belah tanganmu tinggi-tinggi. Bapak Ibu, sebentar kita akan berpisah antara satu dengan yang lain. Ada yang pulang dengan mungkin berjalan kaki, sepeda motor atau mobil, dekat maupun jauh. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian boleh meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat dari persekutuan Allah Bapa, kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh karena kuasa Roh Kudus berkat menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kali yang kedua Engkau datang dalam dunia ini menjemput kami naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.